Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gua pengen... Hola netizen yang tercinta. Uang donasi Agus sebesar 1,5 miliar rupiah kini sedang ramai diperbincangkan publik karena diduga disalahgunakan. Agus, korban penyiraman air keras yang mengalami luka bakar hingga harus kehilangan penglihatannya, belum lama ini mendapatkan uang donasi dari masyarakat Indonesia. Uang donasi tersebut sempat menjadi polemik karena Agus dinilai tidak kooperatif oleh Pratiwi Novianti, pemilik yayasan sosial. Pratiwi Novianti menilai Agus telah menggunakan uang donasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, di mana awalnya donasi tersebut dibuka dengan tujuan untuk membantu biaya pengobatan Agus. Tapi pada kenyataannya uang donasi yang mencapai 1,5 miliar rupiah itu digunakan Agus untuk beberapa hal, termasuk membayar utang bibinya. Sontak hal itu membuat Pratiwi Novianti merasa jengkel hingga melakukan audiensi dengan Agus dan keluarga di podcast Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut akhirnya diambil kesepakatan bahwa uang donasi yang diterima Agus dikirim ke yayasan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, M. Daniel, ayah Agus sendiri, memberi tanggapan yang cukup berbeda terkait uang donasi yang diterima anaknya tersebut. Menurutnya, uang tersebut merupakan milik Agus sehingga anaknya memiliki hak sepenuhnya atas donasi tersebut. Terlebih, Daniel mengatakan bahwa Agus akan pulang kampung ke Aceh sehingga ia memerlukan biaya untuk hidup di sana. Dengan kata lain, uang donasi tersebut bisa digunakan Agus untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup ke depannya. Daniel menambahkan jika anaknya tersebut dalam keadaan buta selamanya sehingga ia sangat bingung untuk membiayai keadaan Agus nantinya. Ayah Agus ini juga menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan donasi untuk anaknya tersebut. Meski tidak digunakan sepenuhnya untuk biaya pengobatan, tapi menurut Daniel uang donasi itu bisa membantu untuk kehidupan Agus di masa depan. Perselisihan uang donasi antara Agus dan Pratiwi Novianti kini masih belum menemui titik terang. Bahkan belum lama ini Agus didampingi Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa. Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas ya. Kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung, sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah gak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh, siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi seperempat piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono Agus suruh sekolah lagi, karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya. Kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi. Bodoh amat, mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah. Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Tenovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih, bahkan uang itu belum dipakai. Mereka masih pakai tabungan pribadi, mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak ya. Mending kita ngurusin Bang Icang sama yang lainnya, mohon maaf. 1,3 M udah dibalikin ke rekening yayasan.
Terus sekarang uangnya Agus di rekening udah nggak ada sama sekali. Punten. Bukannya donasi totalnya 1,5, 1,3 balik ke yayasan, 98 katanya buat Wawa itu, cepet lagi kemana? 100 juta kemana? 100 juta. Pak, mohon maaf. Dibikin laporan di ininya kan juga 1,4 ya. 1.400.000 di apa namanya Polda itu kan 1,5 katanya. Ini yang benar 1,5 apa 1,4? 100 juta tuh gede loh. Wawa aja kemarin dari 98 juta ke 100 juta minus 2 juta tuh, 2 jutanya ngambang aja ngamuk kan katanya. Demi Allah saya mau pakai 100 juta, orang 95 juta 98 juta doang. Ini lagi 100 juta, gimana datanya yang benar yang mana? Lagian Pak ya, kan tadi Bapak bilang 1,3 udah balik ke yayasan. Terus sekarang kita bingung. Bapak kenapa bingung sama keluarga? Emang waktu si Agus belum dapat donasi dari Nopi, yang kalian lakukan apa? Berobat pakai BPJS atau pakai jam kesda? Ya udah lakuin aja itu. Atau sebenarnya gini, kalau misalnya tuh duit diambil sama Yayasan Teh Novi, dikelola sama Yayasan Teh Novi, itu kan bukan berarti duitnya ditahan sama Novi terus dibuat ke yang lain. Enggak, kan tetap buat Agus juga sebenarnya. Agusnya aja nih rame semenjak ada Bang Farhat dan lain-lain, kan jadi selek tuh antara dua. Jadi bingung dong, lu mau minta duit buat berobat ke Tenopi, mau jalan ke rumah sakit jadi bingung kan. Padahal kan sebenarnya biaya untuk rumah sakit kayak biaya Grab atau apa itu kan juga ya bisa aja gitu minta ke yayasan. Jadi kayak sebenarnya kalau yang kutangkap ya si Bapak dan sekeluarga ini pengennya uangnya itu dikuasai oleh Agus sepenuhnya, terserah dia mau buat apa gitu, bener nggak? Dan diperjelas lagi kan, Agus mau pulang ke Aceh, biarin dia pakai uangnya bla 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 bla. Tapi dia mau matanya bersih dulu baru dia pulang. Kemarin kemana aja? Kemarin dibersihin nggak tuh mata? Berobat kagak pakai tuh duit? Kagak kan? Kemarin pakai BPJS ya, sekarang lanjutin aja pakai BPJS. Kenapa bingung? Bang, Pak. Bingung tuh kayak gini, misal Bapak punya uang tabungan 1 miliar, terus tiba-tiba Bapak ikut judi online, tuh duit habis nih kepake buat judi online itu. Padahal duitnya buat berobat tadinya, atau buat Bapak beli rumah, atau Bapak hidup dan sebagainya. Terus karena kepake, wah habis nih duit gua harus apa ya? Nah itu uang yang hasil kerja keras Bapak, emang tadinya ada sama Bapak dalam artian kayak itu ya 100% emang terserah Bapak mau apain. Ini kan uang yang tadinya kagak ada terus ada. Ya udah, kalau bingung mau ngapain ya lakukan saja semuanya seperti uang itu tidak ada. Kenapa Bapak bingung? Bapak bingung sendiri aja, jangan bikin yang lain bingung juga. Terus masalah katanya kemarin mau ketemuan sama Kodensu sama Tenovi juga, diajak ke sana terus nggak jadi segala macam, terus minta jemput, kayak emang kagak ada Grab, minta jemput. Panjang amat sih, dikit-dikit jemput. Grab banyak no, Gokar apa? Nggak ada duit. Kanyi, kemarin duitnya pakainya yang bener. Tapi saya masih mempertanyakan ya, ini sebenarnya 1,5 apa 1,4 nih? Kan yang udah di TF itu 1,3, 1 miliar sama 300 juta kan buktinya yang dibeberin sama Bang Farhat juga. Nah 98 juta itu kan katanya yang di Wawa itu. Terus 100 juta, 102 juta lagi tuh kemana? Jawab gak lu? Dapat donasi 1,5 M karena Mas Agus terlalu lebay dan manipulatif. Bener deh, dari ribuan orang buta yang saya temui, saya belum menemui orang yang selebay seperti Mas Agus ini. Padahal mereka ada yang lebih parah dari Mas Agus loh, kondisinya itu ada yang parah, tapi belum ketemu yang ini. Orang ini lebay banget, jadi kayak lebih perempuan. Ya memang tahu lah, saya juga tahu betapa pedihnya dia kehilangan dunianya, terutama dunia penglihatannya hancur. Tapi ya ini lebih banyak kalau yang dipublikasikan seperti lebih banyak dramanya sih. Dan coba lihat di konten pertamanya dia ya, di waktu di YouTube-nya Bang Densu bagian akhir. Nah bagian akhir itu lebih banyak yang dimainkan di situ. Nah, dan disitulah saya sudah prediksi bahwa nanti donasinya akan banyak. Kenapa? Karena alasannya orang Indonesia
semiskin-miskinnya orang Indonesia tuh memiliki rasa empati dan ibadah yang tinggi, sehingga ketika melihat seperti itu, meskipun uang jajan harus potong, berani mendonasikan. Itu kehebatan orang Indonesia. Yang kedua, soal manipulatif. Coba perhatikan setiap konten ketika dia menyangkal, pas membantah soal BPJS, pas membantah dia soal donasi, nggak lebih lagi loh. Ada yang banyak yang nggak lebih. Jadi saya yakin di sini sebenarnya Mas Agus itu bukan selebay itu. Aslinya bisa orang yang normal dan dia bisa tegas itu bisa, nggak harus gini Mas Agus kalau soal sedih. Saya juga sedih Mas, karena sejak corona perusahaan saya hancur, ratusan juta hilang, saya kerja duit saya hilang, Mas Agus nangis dan berdatangan. Aku takut kehilangan duitku.